Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Singkong. Gimana nih kabarnya dulur semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya ya. Ini ada yang mengejutkan nih ya. Kang Ame tahu kan? Ya, seorang konten kreator tuh yang aktif banget di dunia perkontenan ya, media sosial gitu. Nah, beliau dilaporkan oleh salah satu anggota dewan ya, Provinsi Jawa Barat gitu. Kita juga tidak tahu ya mengenai apa gitu ya dilaporkan ke polisinya. Apakah pencemaran nama baik gitu ya atau apalah tidak tahu juga. Ini langsung aja kita lihat tuh videonya nih ya. Ame dilaporkan polisi oleh salah satu anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, Kang Rahmat Hidayat Jati, atas dugaan pencemaran nama baik. Kronologi singkatnya gini, pada waktu itu Ame mendapat kiriman video dari salah satu wartawan notis, Kang Sopian Junior. Ya, dia juga mengirimkan link bahwa video tersebut sudah juga dimuat di akun sosial media Facebook milik pribadi yang diduga korban penipuan oknum dewan tersebut. Dan karena bentuknya pemberitaan, Ame juga mencoba menghubungi yang bersangkutan untuk meminta hak jawab. Akan tetapi sampai berita dimuat, nggak ada jawaban dari anggota dewan tersebut. Dan setelah sekian lama, datanglah surat panggilan ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini resiko bersosial media. Dan setahu Ame, kalau misalkan itu bentuknya pemberitaan, ya bisa dilaporkan ke Dewan Pers dan kita bersidang di Dewan Pers. Tapi nggak apa-apa, mungkin anggota dewan tersebut pengen menyelesaikan kasus ini di ranah hukum dengan membuat laporan pengaduan polisi. Dan sebagai warga negara yang baik, insya Allah Ame akan mengikuti proses hukum yang sudah ditentukan. Minta doanya ya rekan-rekan semua. Siap Kang Ame ya. Kita doakan semoga cepat selesai deh ya di kasusnya, dan juga para anggota DPR ya, para anggota dewan gitu. Toh janganlah terlalu baper gitu ya dengan kritikan-kritikan, apalagi di dunia media sosial ini ya. Itu udah hal yang biasa ya, berseliweran gitu kata-kata yang pendapat-pendapat yang lah biasa lah ya, namanya juga dunia konten kreator ya. Kita lihat langsung ya untuk video dari Kang Ono Surono ya terkait Kang Ame yang dilaporkan. Mang Ame dilaporkan oleh Ketua Komisi 1 Bapak Rahmat terkait hal-hal yang mungkin dianggap fitnah atau perbuatan yang tidak menyenangkan, yang tentunya ini imbas dari pemberitaan di media. Lalu saya menyampaikan kepada Mang Ame, mudah-mudahan masalah ini tidak menyurutkan Mang Ame untuk selalu bermedia sosial. Lalu mendapat banyak respon ya, salah satunya dari Mang Eko, dari Wak Uceng dan sebagainya, yang menyampaikan bahwa saya yang selama ini dicaci maki, dirujak, bahkan difitnah, tidak melakukan laporan secara hukum. Ya, itu sebagai konsekuensi bermedia sosial, karena media sosial saat ini rambu-rambunya memang tidak jelas, belum diatur lagi secara jelas, terutama terkait dengan etika ya bermedia sosial. Undang-undang ITE walau saat ini banyak menjerat pelaku media sosial yang melanggar hukum, tapi faktanya masyarakat belum mengerti betul terkait dengan dampak itu. Maka menurut saya memang berbagai macam kasus ya yang berujung kepada permasalahan hukum, termasuk misalnya kemarin ada aktivis saudari Neni yang merasa didoxing, yang memberikan somasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta maaf
Tentunya ini harus menjadi pembelajaran kita semua untuk bermedia sosial dengan baik. Mencaci maki dalam konteks tertentu ya kepada para pejabat termasuk saya ya silahkan saja. Tapi kalau sudah fitnah yang berujung kepada hal yang mungkin setiap orang itu tidak merasa nyaman, ya maka kita harus menghargai juga siapapun yang menempuh proses hukum. Kalau saya ya paling kalau yang sudah keterlaluan ya paling saya blokir lah. Tapi ya saya tahulah siapa yang memang mempunyai niat yang tulus, yang baik sebagai bahan koreksi, sebagai masukan untuk saya, pasti saya akan terima. Ya, mudah-mudahan Kang Ame ya terus semangat ya menghadapi proses hukum, tapi ya mudah-mudahan bisa didorong damai lah. Nanti saya akan bicara kepada Kang Rahmat ya, apakah ini bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum ya. Hatur nuhun, merdeka. Itu ya tanggapan Kang Ono Surono ya terkait pelaporan seorang content creator itu Kang Ame ya oleh salah satu anggota Dewan Jabar ya benar ya, ini konsekuensi kita yang namanya berdunia sosial itu ya, dunia sosmed. Pertama, buang jauh-jauh baper ya, karena konsekuensinya di dunia sosial itu ya orang bebas gitu ya untuk berbicara gitu ya, mengkritik ya selagi ya di dalam koridor ya, seperti itu ya. Contoh lah ini ya, Bapak Ono Surono bagaimana tidak habisnya dirujak oleh para netizen ya, oleh para konten kreator yang berseberangan paham dengannya ya. Toh beliau tidak melakukan pelaporan secara hukum gitu ya. Beliau bilang kalau sudah keterlaluan ya paling diblokir katanya gitu. Itu lebih bijaksana sih ya untuk anggota, apalagi anggota dewan ya, seperti itu ya, apalagi wakil rakyat gitu ya. Jadi kalau misalnya sedikit-sedikit main lapor gitu ya, kita ngapain sih ya, maksudnya ya udah jangan punya media sosial aja gitu ya, jangan punya media sosial aja, itu lebih aman ya, seperti itu. Kalau seperti ini kan jadi nambah lagi tuh ya kerjaan seorang anggota dewan itu ya, tidak hanya apa namanya menyalurkan apa aspirasi rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat gitu ya, pejabat-pejabat pemerintah ya, jadi nambah lagi tuh ya melaporkan rakyat gitu ya ke polisi. Seperti itu kan, tidak lucu juga ya. Sekarang kita lihat ya video respon dari Kang Ame ya, itu terkait pernyataan Kang Ono Surono ya perihal dilaporkannya Kang Ame ya oleh salah satu anggota dewan di Jabar. Ya, mudah-mudahan Kang Ame ya terus semangat ya menghadapi proses hukum, tapi yang mudah-mudahan bisa didorong damai lah. Nanti saya akan bicara kepada
Mang Ono hatur nuhun ya, support semangatnya. Nah, insya Allah memang tetap semangat, ya. Tetap semangat apapun yang terjadi. Dan untuk islah atau berdamai, ya memang akan ikutin apa keinginan beliau gitu. Apakah jalur hukum atau proses perdamaian. Ya nyari yang terbaik aja ya Amema. Da memang wargi biasa ditincak pakai jempol suku naoge jika nama mindset gitu. Tapi atuh nuhun emang ngono ya, aduh. Nah itu ya respon dari Kang Ame ya, ke Mang Ono ya terkait perihal pelaporan dirinya oleh salah satu anggota dewan. Gimana nih menurut kalian ya untuk kasus ini, untuk kasus Kang Ame ini ya yang dilaporkan oleh anggota dewan? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.